Pak Guru, kenapa simbol satu negara dilambangkan dengan bendera? Sebenarnya bendera itu awal mulanya adalah untuk perang. Nah, kalau misalkan kita berperang dalam jumlah yang sangat banyak, dan kita itu kan membutuhkan koordinasi, harus ada orang yang bagian mengepung, harus ada yang menyerang dan sebagainya. Nah, itu di kerumunan itu sangat sulit. Karena kerumunan itu sangat sulit, maka orang-orang zaman dulu itu pada akhirnya menciptakan simbol-simbol yang bisa dijadikan alat untuk koordinasi. Nah, itu diantaranya adalah bendera atau umbul-umbul dibawa di atas, kemudian nanti ketika bendera ini sudah maju di bagian sana, sudah maju di bagian sini, ini oleh anggota pasukan yang lain bisa diketahui bahkan dalam jarak yang cukup jauh. Nah, awal mula dari bendera itu seperti itu. Kemudian si bendera-bendera itu dibentuklah macam-macam mewakili pasukan tertentu. Nah, karena sebuah negara yang menjadi pemilik dari pasukan itu, makanya terbentuklah bendera. Jadi begitulah kurang lebih awal mula dari bendera itu. Ada bendera, ada umbul-umbul, ada juga tongkat yang diacung-acungkan segala rupa. Itu sebenarnya dulu tuh macam-macam gitu ya. Nah, tapi kemudian kenapa berubah menjadi bendera? Ya lebih praktis. Kan kalau bendera bisa berkibar, bisa itu ya, bisa ditilep-tilep apa segala rupa, itu caranya seperti itu. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, kenapa bisa menjadi lambang dari sebuah negara? Awalnya lambang dari sebuah negara itu macam-macam. Ada naga, ada ikan, atau misalkan yang di Cina tuh ada monyet, ada rusa, ada apa segala rupa, di seluruh dunia itu seperti itu. Nah, tapi di abad pertengahan itu, di tengah-tengah dunia itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu agak kurang srek kalau misalkan ada gambar-gambar makhluk hidup. Maka kemudian mereka itu menyederhanakan bendera. Jadi hanya dengan warna-warna saja, misalkan warna kuning, warna merah, atau misalkan perpaduan dari warna-warna itu, atau kombinasi dari warna-warna itu, tidak ada gambar-gambarnya. Nah, Eropa kemudian mengadaptasi bentuk bendera seperti itu. Jadi simple, sederhana. Makanya bendera-bendera di seluruh dunia untuk gagasan umumnya secara keseluruhan itu simple. Indonesia merah putih, Belanda merah putih biru gitu doang. Atau orange putih biru, orange putih biru misalkan gitu ya, atau misalkan Jerman ada hitamnya apa dan sebagainya. Itu sesimpel itu gara-gara pengaruh dari tradisi Islam. Nah, bendera yang masih neko-neko, yang misalkan kayak Bhutan gitu ya, yang masih ada gambar yang agak ribetnya dan sebagainya, itu biasanya yang kurang mendapatkan pengaruh dari Islam. Atau misalkan bendera Nepal gitu yang beda sendiri, ya karena memang kurang mendapatkan pengaruh dari Islam. Karena yang Islam itu biasanya menyebarnya di wilayah pesisir dan dataran rendah, secara umumnya begitu. Itulah akhirnya kenapa negara-negara di seluruh dunia bikin bendera sebagai simbol gitu.